Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo semua, nama saya Rifki dan ini adalah part 2 dari apa pengenalan perangkat keras atau hardware. Jadi in the previous video dari video sebelumnya, saya udah sampai ke output bukan output ya, udah sampai ke proses device. Jadi sekarang kita lanjut ke output device. Apa itu output device? Jadi itu adalah perangkat atau alat yang sifatnya itu mengeluarkan, jadi pokoknya yang mengeluarkan kayak monitor. Itu kenapa monitor termasuk, karena monitor itu mengeluarkan gambar gitu. Pokoknya yang mengeluarkan gitu. Jadi ya monitor nih yang pertama nih. Nah, merupakan output menampilkan hasil fungsinya untuk menampilkan hasil proses yang dilakukan oleh komputer berupa informasi yang dibutuhkan oleh pemakai komputer. Jadi dia menampilkan gambar yang atau informasi yang dibutuhkan oleh yang dibutuhkan oleh pemakai komputer ya. Yaitu satu, monitor merupakan output device karena dia mengeluarkan. Yang kedua, kita ada speaker nih. Speaker merupakan output juga yang berfungsi untuk merubah gelombang listrik dari perangkat audio menjadi gelombang suara atau getaran. Iya, jadi kenapa output suara speaker ini mengeluarkan suara? Jadi iya, sama kayak saya ini. Ini mengeluarkan gambar, ini mengeluarkan suara. Intinya yang mengeluarkan itu namanya output. Ya gitulah. Ya ini ada dua. Jadi output cuma ada monitor sama speaker. Tapi selain itu output kayak nggak tahu sih ada atau enggak. Kalau selain ini cuma ada monitor sama speaker ya. Terus ini ada storage. Mungkin ini ada apa? Saya lupa. Ini di sini juga ada storage device, jadi tambahan dari yang sebelumnya. Storage device yang ini alat yang menyimpan sesuatu. Jadi ini tambahannya ada 3 lagi tambahannya. Ada hard disk, ada DVD, ada disket. Dari hard disk nih. Yang hard disk adalah media penyimpanan, merupakan media penyimpanan yang termasuk ke dalam ROM. Read only memory. Berarti yang purchase yang saya katakan sebelumnya. Kalau yang RAM itu merupakan media penyimpanan sementara. Kalau yang ROM ini itu menyimpannya selamanya. Ibaratnya kayak misalnya habis download sesuatu langsung disimpan di sini gitu. Ya itu selamanya disimpan gitu. Katanya berfungsi menyimpan data komputer atau laptop, di mana operating system OS. Ini penyimpanan operating system OS serta sebagai alat booting komputer. Ini tuh isinya tuh kayak biasanya lebih gede memorinya tuh lebih gede, ini bisa berapa giga, terus ya lebih gede daripada USB atau dari yang device yang lain lah. Pokoknya ini yang paling gede penyimpanannya. Terus ada yang kedua, ada DVD. DVD ya, biasanya DVD ini kalau sekarang tuh zaman sekarang kayak udah jarang dipakai sih. Kalau dulu tuh sering dipakai soalnya ya. Jadi ya DVD ya. Jadi DVD ada singkatan dari digital versatile disk atau digital video disk. Merupakan sejenis cakram optik yang dapat digunakan untuk menyimpan data, termasuk film, video, dan audio yang lebih baik.
Jadi dia bisa untuk menyimpan data, bisa menyimpan data ya kayak seperti film gitu, dan kualitas video dan audio yang lebih baik dari kualitas VCD. Jadi lebih baik daripada VCD ya. Udah, kita lanjut ke disket. Nah, disket atau floppy disk adalah media penyimpanan yang magnetis, tipis dan fleksibel. Disegel dalam plastik berbentuk persegi atau persegi panjang, biasanya ukurannya sekitar 1,4 MB. Ini yang saya maksud ini tuh ibaratnya ini CD-nya dari mana tadi ya? Ini tuh CD-nya dari ini nih. Nah, jadi yang apa tadi eh, ini masuk ke yang tadi tuh DVD drive, masuk ke DVD drive. Enggak masuk ke apa tadi lupa. Floppy disk drive. Floppy disk drive. Nah, masuk ke sini FDD. Ya itu kalau zaman dulu kayak pakai gituan tuh. Kalau zaman dulu, kalau sekarang kayak udah jarang gitu kayak disket. Ini kayak udah lama banget. Terus ini yang terakhir kita ada peripheral device atau yang disebut perangkat tambahan ini. Perangkat tambahan merupakan peralatan yang menjadi pelengkap dari hardware dan tidak termasuk komponen utama dalam suatu PC. Contohnya itu adalah printer. Ya printer ya sebenarnya ya bisa juga lah. Pokoknya yang di luar dari PC pokoknya penambah lah, dari PC. Bisa printer, ada flash disk, UPS, modem, webcam, hard disk eksternal, ada proyektor, card reader, barcode reader sama joystick. Dari printer nih, jadi printer adalah output berfungsi sebagai alat mencetak data seperti tulisan, gambar. Iya, jadi kenapa ini disebut? Karena ya namanya juga alat tambahan gitu. Kita bisa pakai ini terserah kita gitu, bisa. Iya, printer bisa dicolokin terserah kita gitu sebagai alat tambahan. Kedua ada flash disk. Ini merupakan salah satu media penyimpanan data juga. Tapi berarti ini juga bisa termasuk dalam ini storage device nih. Bisa termasuk dalam storage device, alat penyimpanan sama ini peripheral atau alat tambahan gitu sama. Ini iya menyimpan data juga tapi lebih ini yang paling versi yang paling bagus nih. Kingston Hyper Predator nih yang 1 TB itu versi yang baru sekarang mahal kayaknya nih. Terus sekarang ada UPS. UPS ada singkatan dari Uninterruptible Power Supply. Jadi ini tuh fungsinya kalau misalnya lagi mati lampu dan ketika dan Anda sedang mengerjakan tugas yang penting gitu, dan itu misalnya online gitu, tugasnya online, terus tiba-tiba mati lampu, ya kalau misalnya ini tuh fungsinya tuh sebagai ibaratnya genset. Jadi sebagai penyedia listrik kalau misalnya listriknya mati gitu. Ini biasanya kalau orang-orang kantor pakai gini nih kalau misalnya lagi ngerjain sesuatu terus itu online gitu. Daripada nanti kalau mati lampu nanti data-datanya ini mati lampu nggak ada ini, nanti data-data pentingnya hilang gitu. Makanya ini fungsinya sebagai itu kayak itu genset jadi yang cadangan listrik, sebagai cadangan listrik. Terus kemudian kita punya modem. Sebenarnya modem ada dua, yang modem ada modem yang kayak gini, yang kayak USB gini tuh, sama yang ini yang kayak modem yang biasa dilihat tuh yang ada antenanya. Jadi ada dua tipe modem yang kayak gini sama yang kayak antena gitu. Terus ya pokoknya ini fungsinya tuh
menghubungkan komputer ke jaringan internet. Ini kayak penyambung internet. Bisa pakai ginian, bisa pakai yang ada antenanya atau ada antenanya gitu. Tapi kalau pakai ini doang itu ini cuma bisa menyediakan satu internet ke device atau alat yang dicolokin. Tapi kalau yang yang ini saya kasih contoh yang nah ini kayak gini, ada yang kayak gini tuh beda lagi. Jadi ada yang kayak gini tuh, ada yang USB sama yang kayak gini. Iya ada dua tipe berarti jadi. Terus kita lanjut aja biar cepet. Ini ada webcam. Tahu sendiri lah webcam buat ya kalau misalnya sering nonton YouTube itu pas pakai ginian itu sebagai perekam muka kita gitu. Iya, sebagai perekam muka kita. Ini termasuk peripheral juga. Terus ada hard disk eksternal. Ini tuh fungsinya sebagai media penyimpanan juga ini. Ini juga agak gede sih. Bisa berapa gigabyte gitu atau ya pokoknya gede ini. Kalau misalnya dibandingin sama USB ini lebih gede, tapi iya gitu. Bawanya berat sih bawanya. Terus ada agak berat bro. Terus ada proyektor atau infocus nih, nggak pasti udah pada tahu ya. Proyektor sebagai alat optik yang digunakan untuk menampilkan gambar di sebuah layar proyek atau permukaan serupa. Jadi kalau misalnya ada proyek pengen menjelaskan proyek tersebut dengan mudah pakai ginian tuh sebagai ibaratnya ini kayak layar tapi digedein gitu layar ini gitu. Ya tau lah proyektor lah atau infocus udah sering lihat palingan. Terus ada card reader itu sebagai perangkat tambahan komputer ini yang berfungsi untuk membaca kartu memori. Jadi kalau misalnya ada data yang data yang dari HP pengen ditaruh ke laptop atau ke mana gitu pakai ginian, jadi dimasukin sini ke cardnya terus dicolokin ke ini ke device atau alat yang ingin ditaruh. Terus kemudian ada barcode reader. Pasti udah sering lihat nih barcode reader sebagai digunakan untuk membaca kode barcode yang kayak gini nih. Biasanya di Indomaret ada kayak gini atau di tempat-tempat perbelanjaan gitu lah. Ya sebagai pembaca kode-kode setiap makanan yang atau benda yang ada di inilah di misalnya di Indomaret atau di toko-toko makanan gitulah. Terus ada joystick. Ya joystick kan ini sebagai itulah sebagai biasanya ya sebagai buat main ini buat kadang main PS namanya joystick nih pasti udah familiar lah kayak gini ya. Joystick sebagai alat pembantu untuk main di PS lah ya joystick namanya. Terus udah di end. Oke, itu semua tuh ini semua merupakan perangkat keras. Jadi perangkat keras saya ulangi lagi. Jadi perangkat keras tuh perangkat yang yang dapat dilihat, yang bisa dikonfigurasi atau bisa disetting, bisa dilihat oleh kita ya. Dan ya pokoknya gitulah. Ya mungkin itu aja sih tentang ya gitu tentang perangkat keras atau hardware. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin udah sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.